Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Nakoda Official Channel. Kali ini kami akan membahas tentang perbedaan silik kumango yang pada umumnya dengan silik kumango yang ada di Padang Sago, khususnya di Nagari Kotor Alam. Sebagaimana yang pada video-video sebelumnya sudah saya bahas tentang penyebab dan apa saja perbedaannya. Untuk itu, mari kita saksikan video ini dan saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit kenapa adanya perbedaan tersebut. Pertama sekali alasannya tentu dengan pengalaman atau sistem latihan masing-masing pelatihnya. Walaupun silat tersebut berasal dari satu perguruan atau bahkan dari satu guru, namun ketika masing-masing murid yang diamanatkan atau yang diberi mandat untuk melatih, tentu di antara mereka sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tentunya juga pengaruh karakter-karakter masing-masing pelatih tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri yang namanya silat atau katakanlah secara umumnya bela diri, andai dari satu guru kepada satu murid, dan ketika si murid sudah menjadi guru, tentu pengalaman demi pengalaman tentu berbeda-beda. Oleh karena itu tidak bisa kita pungkiri atau kita hindari terjadinya perbedaan walaupun itu sedikit, bahkan walaupun itu satu perguruan bahkan satu guru. Oke, jadi untuk itu kepada seluruh pemirsa atau seluruh pecinta silat, jangan kita mengkritik yang tidak membangun akan sebuah perguruan silat yang kita lihat dengan memakai nama perguruan yang sama, ternyata gerakannya berbeda. Itu dialasankan seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak bisa kita pungkiri. Namun selagi itu memakai dasar atau norma-norma atau filosofi-filosofi dari setiap kandungan gerakannya tidak berbeda, kalau hanya sekedar gerakan atau koreonya, itu jangan dijadikan sebuah permasalahan. Karena itu bukanlah suatu perbedaan, namun itu adalah keragaman. Baik pemirsa semua, saudara-saudara semua, mari kita saksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mampu memberi sedikit edukasi kepada kita semua tentang memahami perbedaan-perbedaan di dalam satu perguruan. Oke, terima kasih. Mari kita saksikan. Baik, di sini kami hanya mengambil beberapa contoh dari silik kumango pada umumnya. Ini adalah sambui kida dua, lalu piyuh, ya seperti ini, ya. Dan ini adalah lanjutannya. Di sini dapat kita lihat ada perbedaan dari beberapa eksekusi kelanjutan tekniknya. Dan ini adalah eksekusinya, ya. Kita lihat. Ups, ada sedikit masalah kayaknya. Iya, paksa kita bawa ke bengkel dulu ya guys. Iya, masih dengan teknik dasar yang sama, namun di sini ada beberapa teknik eksekusi yang berbeda dengan silik kumango yang lainnya. Inilah yang biasanya dikatakan adalah suatu perbedaan atau yang dikatakan bukan asli lagi. Ini hanyalah semacam upaya untuk mengembangkan, bukan merubah atau keluar dari ketentuan-ketentuan perguruan. Teknik piyuh ini sebenarnya cukup susah untuk dipelajari. Jangankan untuk mempelajari melalui video, melihat secara langsung atau kasat mata pun ini susah untuk dipelajari. Ia akan bisa dikuasai atau dipelajari hanya dengan praktek langsung dengan seorang guru.
Sekarang kita langsung masuk kepada Silik Kumango Padang Sago Nagari Koto Dalam. Di sini dapat kita lihat masih dengan teknik atau teori yang sama, namun eksekusi dan pola ambilnya berbeda. Inilah khas Silik Kumango Padang Sago yang selalu mengedepankan logika dalam setiap kuncian dan tangkapannya. Dapat kita lihat baik pola tangkisan ataupun pola serangnya di sini sedikit berbeda dengan yang lain. Di sini selalu mengandalkan logika atau serangan secara real, baik dari cara memukul, mengantisipasi serangan, dan di sini juga melatih titik sasaran serangan atau kelemah-kelemahan pada tubuh manusia. Silik Kumango Padang Sago ini hanya memiliki 5 teknik dasar untuk tangkapan kaki dan 5 teknik dasar untuk tangkapan tangan atau tangkisan, dan memiliki 7 kuncian. Itu dilatih secara praktek langsung. Oleh karena itu maka silat Kumango Padang Sago terlihat tidak bagus koreonya saat berlatih atau saat penampilan, dikarenakan semuanya berjalan penuh dengan kecepatan dan kekuatan penuh dalam menyerang. Jadi seakan-akan silat ini ketika latihan seperti orang berkelahi atau bertarung asli atau murni.
Dan satu lagi yang membuatnya berbeda dengan yang umumnya, silat Kumangu Parang Sago selalu memberikan serangan setiap sehabis menangkis atau mengantisipasi serang lawan. Dia langsung menyerang balas atau langsung masuk kepada titik serang yang ada pada musuh. Itu semua terjadi karena prinsip dari silat Kumangu Parang Sago adalah taku ruang andak di luar, tahimpi andak di atas. Dia selalu tidak mengambil risiko dari setiap gerakan. Dia selalu melakukan pembelaan diri yang maksimal tanpa muluk-muluk dan tidak ingin mengambil risiko yang nantinya akan berakibat fatal. Dan itulah sebabnya kenapa silat Kumangu Parang Sago saat latihan ataupun penampilan terlihat seperti tidak beraturan. Baik, itulah tadi sedikit video atau gambaran kepada kita semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesamaan lokasi, sound, maupun gerakan, maupun nama. Itu hanyalah sebuah kebetulan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas telah menonton video kami. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan tentunya komentar yang memberi manfaat serta kritikan yang mendukung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.